Selamat siang juga Ibu. Perkenalkan saya Bidan Balkis. Di sini saya akan menemani Ibu dalam pemberitahuan atau edukasi konseling terkait perencanaan keuangan keluarga. Saya mulai nih Ibu. Ibu bersedia? Di era globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, perencanaan keuangan keluarga menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan lainnya. Tingginya biaya hidup, fluktuasi pendapatan, serta kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan seringkali menjadi hambatan bagi keluarga dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Perencanaan keuangan keluarga melibatkan beberapa faktor, termasuk pengeluaran rutin, pendapatan tabungan, investasi, dan perlindungan aset. Dalam konteks ini, penerapan skala prioritas dan transparansi dalam perencanaan keuangan keluarga dapat memiliki dampak yang signifikan. Yang pertama, skala prioritas. Skala prioritas mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberikan nilai tinggi pada tujuan keuangan yang paling penting. Dengan mengalokasikan sumber daya keuangan secara bijaksana, keluarga dapat memastikan bahwa kebutuhan esensial terpenuhi sebelum mempertimbangkan keinginan yang lebih luas. Yang kedua ada transparansi. Di sisi lain melibatkan keterbukaan dan komunikasi yang jujur antara anggota keluarga tentang keadaan keuangan, utang, pendapatan, dan tujuan keuangan. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang keadaan keuangan keluarga, anggota keluarga dapat bekerja sama untuk merumuskan rencana yang lebih baik. Kalau boleh tahu, Ibu tahu nggak sih perencanaan keuangan keluarga itu apa? Perencanaan keuangan keluarga adalah proses strategis yang melibatkan identifikasi, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang keluarga dengan efektif. Perencanaan keuangan yang baik membantu keluarga merencanakan masa depan secara lebih terarah, menghindari utang yang tidak perlu, dan menciptakan stabilitas finansial yang lebih kokoh. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan perlindungan risiko dengan memprioritaskan tujuan jangka pendek dan panjang keluarga. Perencanaan keuangan keluarga melibatkan proses merinci rencana yang terstruktur untuk mencapai tujuan finansial dengan cara yang efisien dan efektif. Beberapa faktor ini yang termasuk ya. 1. Pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga menjadi faktor kritis dalam perencanaan keuangan. Tingkat pendapatan akan mempengaruhi berapa banyak yang dapat dialokasikan untuk tabungan, pengeluaran sehari-hari, investasi, dan tujuan lainnya. Kedua, itu ada kebutuhan dan tanggung jawab keluarga. Jumlah anggota keluarga, usia mereka, serta tanggung jawab finansial seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar akan mempengaruhi alokasi dana dan skala prioritas pengeluaran. Yang ketiga, ada kebiasaan dan nilai-nilai keluarga. Kebiasaan dan nilai-nilai keluarga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana mereka memprioritaskan pengeluaran. Nilai-nilai seperti hemat, investasi, atau konsumsi sesuai dengan kebutuhan akan membentuk pola perencanaan keuangan keluarga. Yang keempat, pengetahuan dan pendidikan finansial. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan juga dapat mempengaruhi perencanaan keuangan keluarga. Keluarga dengan pemahaman finansial yang baik cenderung membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang tabungan, investasi, dan pengeluaran. Yang kelima adalah transparansi dan komunikasi keluarga. Tingkat transparansi dalam berbagi informasi keuangan antar anggota keluarga juga dapat mempengaruhi perencanaan keuangan. Keluarga yang komunikatif tentang keuangan cenderung membuat keputusan bersama dan merencanakan dengan lebih efektif. Skala prioritas menjadi kunci untuk membantu keluarga-keluarga di kota tersebut menghadapi tantangan ekonomi dan mencapai kesejahteraan finansial. Dengan memahami dan menerapkan skala prioritas, keluarga dapat merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, sehingga di masa kini dan masa depan serta memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan, serta mengatasi situasi keuangan yang tak terduga. Dampak transparansi terhadap perencanaan keuangan keluarga itu ada 5.
pemahaman bersama tentang situasi keuangan, terus ada pengambilan keputusan yang lebih informatif, pengelolaan prioritas lebih efektif, yang ketiga, yang keempat mengurangi konflik dan kecemasan, lima peningkatan kolaborasi. Yang dimaksud seperti apa kolaborasi itu? Semua anggota keluarga dapat memberikan masukan, saran, dan ide untuk merencanakan keuangan secara bersama-sama. Transparansi dalam hubungan keuangan keluarga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga dengan menggunakan skala prioritas. Dengan adanya transparansi, anggota keluarga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi keuangan, tujuan-tujuan yang diinginkan, dan bagaimana mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas. Dampak positif ini tercermin dalam pencapaian tujuan keuangan yang lebih efektif, pengurangan konflik, dan kolaborasi yang lebih baik dalam perencanaan keluarga. Jadi perencanaan keuangan keluarga. Jadi seperti itu ya Ibu, untuk konseling hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu? Iya, jadi nanti jika sudah memantapkan untuk berkeluarga, finansial dan perencanaan keuangan itu mulai diatur dengan secara dibagi dengan merata agar mereka itu terarah dan perencanaan keuangan yang sudah direncanakan itu bisa berhasil dan tidak ada yang kurang, atau jika di saat ada dana darurat itu kita tidak bingung karena perencanaan keuangan sudah terjamin dan finansialnya juga lebih efektif. Ya, terima kasih Bu.